Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Yes. Apa kabarnya hari ini? Baik, sehat, alhamdulillah. Oke, coba tepuk semangat. Oke, bagus ya. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai pelajaran ya, yaitu pelajaran hari ini tema 4, subtema 2, pembelajaran 1. Mari semua anak-anak kita berdiri. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira, di seluruh pantai Indonesia kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatmu membela. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Satu kali lagi ya. Benderaku, lambang suci gagah perwira, di seluruh pantai Indonesia kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatmu membela. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Oke, silakan duduk kembali. Ya, tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, setelah menyimak slide dan video, peserta didik mampu menguraikan, batasi
penggunaan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kedua, setelah berdiskusi, peserta didik mampu membuat contoh kegiatan menjaga kelestarian alam dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang ketiga, setelah menyimak slide dan video, peserta didik mampu mengaitkan berbagai pekerjaan dan kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar dengan benar. Yang keempat, setelah berdiskusi, peserta didik mampu membuat contoh pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi dalam bentuk tulisan dengan benar ya. Ada yang ingat kita kemarin belajar apa? Tunjuk tangan, ingat kemarin kita belajar apa? Jenis-jenis pekerjaan, lalu penggunaan teknologi untuk sumber daya alam. Ada lagi? Ya, kemarin kita sudah belajar jenis-jenis pekerjaan. Ada di mana? Pekerjaan ada di mana? Di kota, di desa. Lalu ada contoh lagi sekolah ya. Untuk itu kemarin. Sekarang hari ini kita lanjutkan pelajaran kita. Ya, sebelum kita melanjutkan materi yang akan Bapak sampaikan ya Pak Guru untuk membagikan LKPD untuk nanti kalian kerjakan ya. Ya, silakan nanti disimak slide per slide-nya dan videonya, baru nanti kalian bisa menjawab LKPD tersebut. Ya, sekarang kalian lihat di depan, apa gambar yang ada di depan? Ya, pensil. Tiap hari kalian memakai pensil tentunya ya. Untuk apa saja sih pensil? Menulis, menggambar, apalagi? Mengarsir, apalagi? Ya. Ya. Kalian setiap hari menggunakan pensil. Tahu nggak pensil terbuat dari apa? Hah? Dari kayu ya. Ada lagi jawaban yang lain? Dari apa pensil? Ya, kalau tidak tahu, sekarang kita cari tahu dari apa sih pensil ya. Coba dibaca teks halaman 72, dibuka. Sekarang Rifki, coba dibaca. Ayo membaca, bacalah teks dengan membaca senyap. Pernahkah kamu berpikir bagaimana para pekerja membuat pensil? Pensil awalnya adalah sebuah alat tulis dan melukis terbuat dari grafit murni atau karbon yang berasal dari alam. Sayangnya grafit murni cenderung rapuh dan mudah patah. Seiring perkembangan zaman saat ini dibuat pensil yang merupakan campuran grafit dan tanah liat. Proses pencampuran ini dibalut oleh media kertas atau kayu. Cara pembuat pensil saat ini adalah dengan menghancurkan grafit dan tanah liat menjadi bentuk bubuk. Kemudian dibakar selama kurang lebih 3 hari. Setelah itu, pensil ini dibentuk panjang dan tipis serta dibungkus kayu. Kayu yang telah ditebang untuk pembuatan pensil berasal dari pohon. Benda-benda lain yang terbuat dari kayu juga berasal dari pohon. Agar terjaga kelestariannya, pohon yang ditebang harus diganti dengan menanam kembali bibit baru dari tanaman sejenis. Selain itu, kita harus menghemat penggunaan pensil sebagai salah satu cara menghargai lingkungan. Ya, terima kasih Rifki. Ya, berarti sudah tahu ya pensil dari mana? Bahannya dari kayu ya. Untuk mendapatkan kayu tentunya kita harus menebang pohon ya. Bagaimana mereka untuk membuat pensil? Mereka menebang pohon tetapi harus juga menanam kembali pohon tersebut, sehingga pada perubahan zaman sekarang ya pensil tidak lagi terbuat dari kayu tetapi dari campuran dari bahan apa? Grafiti dan tanah liat. Manfaatkan sumber daya alam sehingga kita bisa menikmatinya, termasuk
kelompok profesi apakah pekerjaan mereka? Mari kita pelajari bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, ini kita akan belajar tentang pekerjaan yang memanfaatkan sumber daya alam sehingga bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Sekarang coba amati benda berikut ini. Kira-kira apa benda ini? Ya, pensil. Tahu? Bukan kalian? Bahan apa yang digunakan untuk membuat pensil? Ya, grafit, tanah liat, dan kayu. Seperti saat ini kakak sedang berada di tambang grafit. Nah, untuk lebih jelasnya tentang proses pembuatan pensil, simak penjelasannya dalam video berikut ini. Bahan yang digunakan untuk membuat pensil diantaranya grafit, tanah liat, dan kayu. Proses pembuatannya dimulai dengan grafit yang digiling menjadi bubuk. Selanjutnya, ditambahkan tanah liat dan air. Kemudian campuran tersebut dipanaskan selama kurang lebih 3 hari sampai menjadi keras. Kayu dipotong menjadi lempengan tipis. Selanjutnya, lempengan tersebut digunakan untuk melapisi grafit yang sudah keras. Selanjutnya, dihaluskan dan diraut, maka pensil siap digunakan. Itu tadi proses pembuatan pensil. Tentunya dalam pembuatannya melibatkan banyak sekali pekerjaan. Contohnya ada penebang kayu, kemudian distributor, kemudian ada karyawan yang bekerja dalam pabrik itu, kemudian ada pedagang yang mengecer pensil tersebut sampai ke konsumen atau pembeli. Selanjutnya, apa yang terjadi bila pemanfaatan kayu ini secara besar-besaran tanpa diimbangi dengan reboisasi? Ya, perusahaan hutan justru akan mendatangkan berbagai macam bencana yang merugikan manusia. Selanjutnya, kita identifikasi berbagai pekerjaan dan sumber daya alam yang dibutuhkan untuk menciptakan sebuah produk atau barang yang dijual. Gambar pertama, pekerjaan apa? Ya, pengrajin. Barang yang dihasilkan perabot rumah tangga, ya, ada kursi, ada meja. Bahan asal benda kayu. Jenis sumber daya alam yang digunakan, sumber daya alam hayati. Ya, sumber daya alam itu jenisnya bisa dikelompokkan menjadi 2, yakni hayati dan non hayati. Sumber daya alam hayati berarti sumber daya alam yang hidup, sedangkan sumber daya alam non hayati ialah sumber daya alam yang tak hidup atau benda mati, seperti pasir, batu, udara, air, tanah. Kalau kedua, ya maksudnya barang barang yang dihasilkan, ya pasir, ya, asal benda
batu. Jenis sumber daya alam yang digunakan non hayati. Gambar keempat, barang yang dihasilkan apa kira-kira? Ya, jagung ya. Bahan asal benda ada tanah ya yang digunakan. Jenis sumber daya alam yang digunakan non hayati. Gambar yang kelima, barang yang dihasilkan apa kira-kira? Ya, ikan. Bahan asal benda laut. Jenis sumber daya alam yang digunakan non hayati. Demikian pembahasan tentang macam-macam pekerjaan dan sumber daya alam yang digunakan untuk menghasilkan produk atau barang ya. Selanjutnya jangan lupa kerjakan soal latihan. Ya, tadi kita sudah melihat bagaimana proses sebuah pensil bisa ada di meja kamu sekarang ya. Jadi berbagai macam proses dari apa yang pertama? Ya, itu bahannya, pekerjaannya. Penambang kayu, penebang pohon. Ya, dia menebang pohon lalu dijual kepada pengepul ya. Lalu setelah itu diolah menjadi sebuah pensil lalu dibagikan ke distributor, lalu dari distributor ke pedagang, ke penjual, lalu dari penjual ke konsumen terakhir ya. Nah, kamu ini sebagai konsumennya yang sering membeli pensil. Jadi kamu harus tahu proses pensil ini bisa berada di tangan kamu, bisa berada di meja kamu itu melalui berbagai macam pekerjaan orang-orang ya. Nah, sekarang proses bagaimana kamu bisa makan ikan yang berada di atas meja. Ya, siapa yang senang makan ikan? Ya, iya, harus senang makan ikan ya, karena ikan sangat bagus buat kecerdasan otak kalian, membantu dalam belajar kalian ya. Kalau malas makan ikan, makan sayur ya sangat sedih sekali. Ya, ini adalah sebuah proses dan berbagai macam pekerjaan dari bagaimana kamu bisa makan ikan di atas meja kamu. Ya, yang pertama ada apa? Nelayan. Nelayan menangkap ikan, lalu setelah ditangkap oleh nelayan dibawa kemana? Ya, di pengepul ya, di pengepul lalu dibawa lagi oleh seorang ya kuli ya, itu pengepul lalu dibawa. Ada kan kuli sebuah pekerjaan kan, sebuah profesi. Iya, lalu setelah itu dibawa ke pasar untuk dijual ya. Berarti pekerjaan apa kalau di pasar? Pedagang. Setelah itu lalu dimasak oleh orang tua kalian dan terakhir dihidangkan di meja makan. Jadi itu kamu makan pun ada proses-prosesnya. Ya, kamu harus tahu dari mana dan pekerjaan apa saja yang sudah dilewati dari berbagai macam pekerjaan bisa sampai di meja kamu ya. Contohnya lagi apa? Peternak ayam. Ya, ayam yang kamu makan, biasa kamu makan itu ya, kamu harus tahu juga ada berbagai macam pekerjaan di situ. Yang pertama pasti dari peternak ayam, lalu dari peternak ayam dibeli lagi oleh pedagang. Setelah dibeli, pedagang juga menjual lagi kembali. Ya, ada yang dibeli oleh perusahaan-perusahaan, contoh apa? Restoran-restoran cepat saji ya, Atara, KFC, lalu ada apa lagi? McD yang paling dekat dengan kita. Nasi Padang. Apalagi Sabana ya. Iya, itu dijual lagi oleh mereka, diolah oleh mereka lalu dijual kembali sehingga kamu bisa menikmati ayam
sebut ya. Ya. Tadi yang pertama jenis kegiatan ekonominya tadi ya. Tadi ada nelayan, ada kuli, ada pedagang. Lalu yang kedua, dari gambar tadi jenis barang yang diperjualbelikan apa? Enggak, dari gambar tadi ikan. Lalu yang ketiga, jenis pekerjaan yang terlibat. Ya, tadi sudah disebutkan lagi nelayan. Ya, yang digambar. Oh, peternak. Nelayan, kuli, panggul. Pedagang di pasar. Hasil dari setiap pekerjaan. Ya, pasti menghasilkan uang ya. Nah, sekarang setelah tadi kita sudah melihat proses pembuatan pensil dan berbagai macam jenis-jenis pekerjaan yang ada, sekarang coba apa pekerjaan yang menghasilkan barang? Ada yang tahu nggak artinya? Apa, Janet? Hah? Bisa dijelaskan nggak? Ada yang tahu nggak? Tidak ada yang tahu? Ya udah, tidak apa-apa ya. Pekerjaan yang menghasilkan barang itu adalah pekerjaan. Coba dibaca, Aruna. Pekerjaan yang menghasilkan suatu barang yang bisa digunakan oleh orang lain, misalnya petani, nelayan, peternak, dan pengrajin. Iya, itu adalah pekerjaan yang menghasilkan barang. Apa tadi? Petani. Lalu ada peternak, nelayan, dan pengrajin. Mereka itu bekerja dan menghasilkan barang ya. Nelayan tentu dia menangkap ikan. Lalu petani dia bertani. Ada yang bertani apa? Jagung, padi, cabai, dan tumbuhan dan sayuran berbagai macam ya. Ya. Lalu yang kedua, apa pekerjaan yang menghasilkan jasa? Ada yang tahu? Pekerjaan yang menghasilkan jasa apa aja? Ya. Ada yang tahu nggak? Ya. Iya. Suatu pekerjaan yang pelayanannya bisa dinikmati oleh orang lain. Contohnya siapa? Saya seorang guru. Saya melayani kalian di dalam kelas mengajar. Ya, lalu ada apa lagi? Dokter. Dokter tentunya melayani pasien dan mengobati pasien. Lalu yang ketiga ada polisi ya, tugasnya mengayomi masyarakat. Lalu yang keempat ada supir ya, ada supir Grab, supir Gokar, supir angkutan umum dan yang lain-lain ya. Itu dia apa? Melayani dengan jasanya yang dijual ya. Jadi tenaganya yang dipakai, yang dibayar oleh orang. Coba dari contoh yang di depan, apalagi selain contoh yang di depan, pekerjaan yang menggunakan jasa. Ayo, ada yang bisa mencontohkan? Dia menggunakan tenaganya lalu dibayar oleh orang. Bisa juga seperti itu kan? Apa? Apa, Janet? Penjaga sekolah, ya betul. Penjaga sekolah, dia menjaga sekolah dengan tenaganya, membersihkan sekolah, lalu ya jadi dia menjual jasanya. Apalagi? Ya, karyawan bisa. Istiana. Kuli, ya jelas banget tuh kuli. Ya, jadi dia mengangkat barang di pasar. Setelah mengangkat baru dibayar, diberi upah ya. Ya, sekarang ada video lagi. Silakan disimak video berikut. Sebelum melanjutkan pelajaran, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang
Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna dari barang atau jasa. Pelaku kegiatan produksi disebut dengan produsen. Contohnya, petani mengelola sawah untuk menghasilkan padi. Selanjutnya, kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari pihak produsen kepada konsumen. Pelaku kegiatan distribusi disebut dengan distributor. Contoh kegiatan distribusi, toko membeli beras di petani dan menjualnya ke konsumen. Selanjutnya, kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Pelaku kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen. Contoh kegiatan konsumsi, kita membeli beras dari toko untuk kita konsumsi atau kita makan. Kegiatan ekonomi adalah suatu aktivitas atau usaha yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi atau mewujudkan kebutuhannya. Kebutuhan manusia dapat berupa kebutuhan barang maupun kebutuhan jasa. Cara memenuhi kebutuhan berupa barang maupun jasa adalah dengan melakukan pekerjaan. Pekerjaan juga dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan penghasil barang ini menghasilkan barang yang bisa dilihat dan nantinya dapat digunakan oleh orang lain atau konsumen. Contohnya, petani menghasilkan hasil bumi seperti jagung, padi, buah, hingga sayuran. Contoh yang lain, ada perajin menghasilkan berbagai barang kerajinan seperti tembikar, lukisan, dan juga foto. Kemudian pembuat kue atau makanan ini menghasilkan berbagai jenis kue dan makanan. Sedangkan pekerjaan yang menghasilkan jasa, hasil dari jenis pekerjaan ini tidak terlihat, namun dapat dirasakan oleh orang yang menggunakan jasa. Contohnya, sopir yang mengantar penumpang. Kemudian, guru yang mengajar dan membuat muridnya bertambah ilmu. Contoh yang lain, tenaga kesehatan yang memeriksa pasien, dan lain sebagainya. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Gambar kegiatan ekonomi. Pada gambar terdapat kegiatan produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Kegiatan produksi ya kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna dari barang atau jasa itu ditunjukkan pada nomor 1 dan nomor 5. Nomor 1, nelayan menangkap ikan, berarti menghasilkan ikan. Kemudian nomor 5, ibu menggoreng ikan, ini menambah nilai guna ikan, menambah nilai guna barang. Berikutnya kegiatan distribusi itu ditunjukkan pada gambar nomor 2. Perhatikan, membeli ikan dari nelayan untuk dijual kepada pedagang eceran. Lalu juga ditunjukkan pada gambar nomor 3, mengangkut ikan dari pengepul ke pedagang eceran. Yang selanjutnya, di gambar nomor 4 juga masih kegiatan distribusi, yaitu pedagang eceran menjual ikan ke ibu. Untuk kegiatan konsumsi itu ditunjukkan pada gambar
Orang yang terlibat dalam kegiatan ekonomi pada gambar tersebut yaitu ada nelayan. Nelayan ini menghasilkan ikan, berarti menghasilkan barang. Kemudian pedagang ikan memperoleh untung dari penjualan ikan. Ini menghasilkan jasa. Tukang angkut barang ini mendapatkan upah pengangkutan. Ini juga menghasilkan jasa. Penjual ikan eceran ini memperoleh keuntungan dari hasil penjualannya. Ini juga menghasilkan jasa. Alhamdulillah, sekian video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar dan jaga kesehatan. Dan senantiasa menjalankan doa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum. Iya, baik. Ya, tadi kita sudah tonton videonya ya. Sangat bermanfaat sekali dan informatif sekali video tadi ya. Karena tadi sudah dijelaskan bagaimana terjadinya proses ya, proses-proses jenis dan jenis-jenis pekerjaan. Ada namanya apa? Yang pertama, ada 3 proses ya kegiatan ekonomi, apa aja? Hah? Produksi. Lalu yang kedua, distribusi. Yang ketiga, konsumsi ya. Produksi, distribusi, dan konsumsi. Untuk pelakunya produsen, distributor, dan konsumen. Ya, itu dia. Contoh dari produksi apa? Tadi yang pertama. Apa saja, Janita? Menambah nilai guna dari barang. Ya, untuk distribusinya? Distribusinya kita belum Ya. Ya. Oke, tidak apa-apa. Sekarang kalian mengerjakan LKPD yang sudah Bapak berikan, diskusikan dengan kelompok kalian, ya. Dan jangan lupa, tidak ada yang tidak mengerjakan ya. Dalam suatu kelompok itu harus saling berdiskusi. Kalau temannya tidak mau berdiskusi, ajak. Ya, silakan dikerjakan. Kalau tidak ada kesulitan, silakan bertanya. Jangan lupa tulis nama kelompok dan nama anggota kelompoknya. Jika ada kesulitan, silakan ditanyakan pada Pak Guru. Ya terserah nanti siapa. Bagaimana, bisa? Bisa ya.
Kelompok bumi bisa? Bisa, Pak. Ya, oke. Bagus. Ini, Pak. Ya, ya jawab yang baik lah. Jawaban yang benar. Pak Hayati apaan sih, Pak? Artinya? Enam menit lagi ya. Masih bisa mengerjakannya? Ya. Diingatkan kembali, jangan lupa menulis nama kelompok dan anggota kelompoknya. Lalu jawab dengan benar. Ya, Waktu berapa menit lagi? 2 menit lagi. Masih lama. Kelompok Saturnus. Jupiter bisa, Jupiter.
Kegiatan ekonomi kan ngeremehin sih ya, dari kemarin kasih tahu. Bawa mana jawabannya ngaco semua, apa yang kamu tulis? Mana lagi catatan kamu Ji? Tadi lah, pada koplak, kelompok kamu. Jadi jauh-jauh hari kasih tahu di jalan. Ya, kenapa kelompok Venus? Bingung apa yang bingung? Kegiatan ekonomi. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Ya, 1 menit lagi. Ya. Ya, tidak apa-apa. 1 menit lagi ya, tadi Bapak bilang. Jadi yang belum selesai, ayo segera selesaikan.
Oke, waktunya sudah selesai. LKPD-nya disimpan dulu. Sebelum kita melanjutkan untuk presentasi, kita semua berdiri. Perhatikan video yang ada di depan ya. Kemarin kita sudah joget ya, sekarang berdansa lagi. Biar otot-otot kalian yang tadi lemes bisa semangat lagi. Ayo kelompok Saturnus, Merkurius berdiri, perhatikan ke depan. Ya. Ya, kanan, kiri. Ya, agak lambat sekarang. Cepat. Tepuk tangan untuk kita semua. Gimana? Sudah segar kembali? Iya. Ya, sekarang kita presentasi hasil dari diskusi kelompok kalian. Tadi dimulai dari kelompok siapa kemarin? Kemarin dimulai dari kelompok Mars, berarti sekarang dari Saturnus. Ya, untuk kelompok yang lain diperhatikan. Yang kelompok yang presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indira Putri Aditya. Saya dari kelompok Saturnus ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Tuliskan jenis barang yang dihasilkan dari pekerjaan dan sumber daya alam yang digunakan. Barang yang dihasilkan lemari. Bahan asal benda kayu. Jenis sumber daya alam yang digunakan hayati. Pekerjaan memerah susu. Barang yang dihasilkan susu. Bahan asal benda sapi. Jenis sumber daya alam yang digunakan hayati.
Barang barang yang dihasilkan pasir, bahan asal benda batu. Jenis sumber daya alam yang digunakan non hayati. Pekerjaan petani, barang yang dihasilkan jagung. Bahan asal benda tanah. Jenis sumber daya alam yang digunakan non hayati. Pekerjaan nelayan, barang yang dihasilkan ikan. Bahan asal benda laut atau perairan. Jenis sumber daya alam yang digunakan non hayati. Bagaimana caranya menghemat barang-barang agar sumber daya alam dapat tetap terjaga keberadaannya? Cara saya menghemat barang-barang adalah dengan menggunakan secara baik, tidak boleh boros dan sesuai kebutuhan. Jika kita boros menggunakannya, maka akan mengancam ketersediaan sumber daya alam, karena barang-barang tersebut terbuat dari sumber daya alam. Tuliskan kegiatan ekonomi dan jenis pekerjaannya. Kegiatan ekonomi, warung makan, pekerjaan, pelayan, kasir, koki. Kegiatan ekonomi, pasar, pedagang, kuli, tukang parkir. Pabrik, karyawan, satpam, direktur. Bank, teller, customer service, satpam cleaning service, penjaga toko. Mall, kasir, satpam. Di sini sama. Mall, kasir, satpam. Hotel, satpam, karyawan, cleaning service. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok Saturnus. Ya, sudah baik dalam presentasi apa yang didiskusikan oleh kelompoknya. Sekarang lanjut kelompok Venus. Ya. Ayo silakan maju. Boleh Rafa? Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Venus ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Tuliskan jenis barang yang dihasilkan dari pekerjaan dan sumber daya alam yang digunakan. Pekerjaan, barang yang dihasilkan perabot rumah tangga, bahan asal benda kayu, jenis sumber daya alam yang digunakan hayati. Barang yang dihasilkan susu, bahan asal benda sapi, jenis sumber daya alam yang digunakan hayati. Barang yang dihasilkan pasir, bahan asal benda batu, jenis sumber daya alam yang digunakan non hayati. Barang yang dihasilkan pasir, bahan asal benda batu, jenis sumber daya alam yang digunakan non hayati. Barang yang dihasilkan jagung, bahan asal benda tanah, jenis sumber daya alam yang digunakan non hayati. Pekerjaan nelayan, barang yang dihasilkan ikan, bahan asal benda laut perairan, jenis sumber daya alam yang digunakan non hayati. Bagaimana caranya menghemat barang-barang agar sumber daya alam dapat tetap terjaga keberadaannya? Cara saya menghemat barang-barang dengan menggunakan secara bijak, tidak boleh boros dan memakai barang duit sesuai kebutuhan. Tuliskan kegiatan ekonomi dan jenis pekerjaannya. Kegiatan ekonomi, warung makan, pekerjaan melayani pengunjung, pabrik, karyawan, bank, tempat pengambilan uang, cleaning service, membenarkan barang rusak, koki, memasak, dokter, melayani pasien yang sedang sakit. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Venus ya. Tetapi ada sedikit kekurangannya ya, yaitu jawaban dari jenis kegiatan apa tadi, pekerjaannya, kegiatan ekonomi, pekerjaan. Nah, agak kurang sinkron nih untuk pekerjaannya. Contohnya tadi ada di bank. Pekerjaan di bank apa saja? Ada teller, customer service ya, itu pekerjaannya ya, nggak apa-apa. Nah, nanti diperbaiki lagi
Oke, selanjutnya kelompok Mars, silakan maju. Atara, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, kelompok kami. Tuliskan jenis barang yang dihasilkan dari pekerjaan dan sumber daya alam yang digunakan. Pekerjaan pengrajin. Barang yang dihasilkan perabot rumah tangga. Bahan asal benda kayu. Jenis sumber daya alam yang digunakan hayati. Pekerjaan petani. Barang yang dihasilkan susu. Bahan asal benda sapi. Jenis sumber daya alam yang digunakan hayati. Pekerjaan penambang. Barang yang dihasilkan pasir. Bahan asal benda batu. Jenis sumber daya alam yang digunakan non hayati. Pekerjaan peternak. Barang yang dihasilkan jagung. Petani. Pekerjaan petani. Barang yang dihasilkan jagung. Bahan asal benda tanah. Jenis sumber daya alam yang digunakan non hayati. Pekerjaan nelayan. Barang yang dihasilkan ikan. Bahan asal benda laut. Jenis sumber daya alam yang digunakan non hayati. Bagaimana caranya menghemat barang-barang agar sumber daya alam dapat tetap terjaga keberadaannya, tidak boros. Harus bijak menggunakan sumber daya alam. Tuliskan kegiatan ekonomi dan pekerjaan dan jenis pekerjaannya. Kegiatan ekonomi, menangkap ikan. Pekerjaan nelayan. Kegiatan ekonomi, mengantar barang. Pekerjaan pengepul. Kegiatan ekonomi, membangun rumah, kuli bangunan. Kegiatan ekonomi, melayani pembeli. Pekerjaan pedagang. Kegiatan ekonomi, mengantar orang ke tempat tujuan. Pekerjaan supir. Kegiatan ekonomi, ternak sapi, kambing, ayam, ikan, ternak. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok Mars. Ya, masih sama jawabannya dengan kelompok Venus ya. Agak kurang nyambung ya. Kegiatan ekonomi yang tadi saya bilang, kegiatan ekonomi ada di mana misalnya? Pasar. Pasar kan banyak kegiatan ekonomi kan? Iya, pekerjaannya ada pedagang. Terus kuli, tukang parkir, banyak sekali di pasar tuh pekerjaan yang bisa kalian ambil. Ya, tapi nggak apa-apa, tepuk tangan untuk kelompok Mars. Oke, sekarang selanjutnya kelompok Merkurius. Silakan. Naila. Tadi siapa yang maju? Kemarin. Naila, sekarang Rangga berarti. Ayo. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Merkurius akan mempersembahkan hasil diskusi kami. Tuliskan jenis-jenis barang yang dihasilkan dari pekerjaan dan sumber daya alam yang digunakan. Pengrajin rumah tangga. Bahan asal benda kayu. Jenis sumber daya alam yang digunakan hayati. Barang yang dihasilkan susu. Bahan asal benda sapi. Jenis sumber daya alam yang digunakan hayati. Barang yang dihasilkan pasir. Bahan asal benda batu. Jenis sumber daya alam yang digunakan non hayati. Barang yang dihasilkan jagung. Bahan asal benda tanah. Jenis sumber daya alam yang digunakan non hayati. Barang yang dihasilkan ikan. Bahan asal benda laut, perairan. Jenis sumber daya alam yang digunakan non hayati.
Bagaimana caranya menghemat barang-barang agar sumber daya alam dapat tetap terjaga keberadaannya? Menghemat daya yang sudah tidak dipakai, menghemat untuk kebutuhan. Oke, terima kasih kepada kelompok Venus ya. Yaudah ya, semua sudah presentasi. Selanjutnya ya, apa yang sudah dipresentasikan tadi, sekarang kita mengerjakan evaluasi. Ya. Ya, sebelum mengerjakan evaluasi, coba ketua kelompoknya dikumpulkan LKPD yang tadi. Sudah semua? Ya. Kerjakan soal evaluasi ini dengan benar ya. Ya, silakan dikerjakan. Ya, 5 menit ya.
Ya, 1 menit lagi ya. Oke, sekarang kumpulkan ya. Ketua kelompok silakan dikumpulkan soal evaluasinya. Ini kebalik, rapiin dulu. Rapikan dulu, coba yang lain. Ya, baik. Setelah kita mengerjakan soal evaluasi, ya, duduk dulu. Coba semua duduk. Ya. Setelah tadi kita sudah mengerjakan soal evaluasi, sekarang apakah ada yang ingin bertanya? Oke, jika tidak, mari kita simpulkan pelajaran hari ini. Siapa yang ingin menyimpulkan pelajaran hari ini? Yang ingin menyampaikan kesimpulan? Kemarin siapa? Dan coba sekarang Indira. Kita hari ini sudah mempelajari pentingnya membatasi penggunaan sumber daya alam. Kita juga belajar cara bagaimana menjaga kelestarian sumber daya alam. Kita juga belajar mengenai kegiatan ekonomi dan jenis pekerjaannya. Oke. Bagus ya kesimpulan dari Indira. Sekarang kita refleksi. Siapa yang ingin merefleksikan pelajaran hari ini? Ya. Siapa yang merefleksikan pelajaran hari ini? Coba Istiana, ayo. Saya sangat senang belajar hari ini karena adanya tampilan-tampilan gambar dan video yang menarik saat belajar. Saya juga senang karena adanya diskusi dan presentasi kelompok. Ya, baik. Terima kasih Istiana atas refleksinya untuk semuanya. Bagaimana? Senang untuk pelajaran hari ini? Oke, ya, Bapak juga terima kasih karena kalian sudah bisa diajak bekerja sama dengan adanya materi-materi yang Bapak sampaikan. Kalian menyimak dengan baik, mendengarkan dengan baik ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Ya, sebelum kita pulang, mari kita tutup dengan doa. Silakan ketua kelas siapkan untuk berdoa. Ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anak. Sampai berjumpa besok kembali dalam pelajaran berikutnya ya. Untuk kelompok Merkurius silakan pulang duluan. Ya.